langsung kasih tahu ya keadaan anak ibu kayak gimana. Kaki kanannya yang saya lihat ini pendek, beda sama kaki kiri. Tangan kanan maaf nggak ada, digituin. Nah saya nggak tahu nih tangan kirinya ada apa enggak karena ketutupan. Dia bilang gitu kan, posisinya lagi enggak, ya enggak, ya kan. Kalau memang tangan kedua-duanya nggak ada, itu ibu harus segera ke bagian ke dokter kandungannya, segera apa yang harus ditindak gitu. Halo rekan-rekan dan sahabat semua, semoga selalu diberikan kesehatan untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini kita akan menyampaikan amanah dari rekan-rekan semua ke rumahnya adik Atta, dan terima kasih untuk para supportnya. Ikutin terus perjalanan kami di bawah garis. Oke teman-teman, ini kita perjalanan mau menuju masuk tol. Lumayan tadi perjalanan, macetnya pas kita mau putar balik nih, mau ke arah tol. Ini kita sudah ditunggu juga sama Mbak Putri dan Mas Cendil. Dia udah di posisi dekat pintu tol. Kita ketemu di sana. Habis itu kita nanti langsung ke rumah Adik Atta gitu. Ikuti terus perjalanan kami di bawah garis. Kita udah ketemu sama Bang Cendil. Semakin ku lebih tahu dirimu yang sebenarnya, kagumnya diriku, cantiknya hatimu itu. Nikmatilah indah hidup denganku. Oh, kaulah yang terindah, terukir namamu di hatiku. Kau buatku bahagia, warnai hidupku, berarti cinta ini di hati. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai di lokasi. Tadi ada rumahnya Adik Atta. Sudah mau ngapain? Alhamdulillah nyampe. Kita sudah Tadi- sampai. Rumahnya kan tadi. Iya, itu rumahnya di depan. Jadi dia tinggalnya sama orang tuanya dan beberapa kakaknya. Jadi nggak satu rumah. Tadinya ngontrak di Jonggol. Maksudnya kakaknya siapa? Kakaknya mamanya Ata. Jadi mereka tinggal kayak satu Oh. keluarga besar karena kan tadinya ngontrak di Jonggol karena keterbatasan. Akhirnya pindahlah ke sini. Biar Ata juga kalau ditinggal-tinggal sama umanya lebih aman. Itu dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Udah lama gak ketemu Atta. Sehat Mak? Halo. Oh sayang. Sehat? Si ganteng, si cantik. Nggak bawa napisannya. Kalian om? Wah, udah pinter. Kamu sehat? Alhamdulillah.
Lagi Nonton main apa? Lagi Nonton apa? Nonton apa? Oh, Cars. Emang itu HP siapa? HP tante. Tante. Papa. Iya, nama Atta siapa? Atala. Saya Tatuta. Atala. Saya Tatuta. Kasih. Atala umurnya berapa tahun? Kita tahu. 3 3 tahun. tahun. Pinter banget. Tuh, Data. Sini. Lihat nih tuh apa tuh? Tuh, apa tuh? Mau skateboard nggak? Ini dari Tuh. omnya nih dari Papan. Jogja. Dari Tuh. Om Gilang. Buka ya. Buka. Dari Wah, berapa dari tahun? temannya Sekarang Om 4 tahun. Gilang. 4 tahun. Nama ganti. Beda sama Nafisa Wow. setahun kan ya? Suka. Nanti mainin ya. Ini dari omnya di Jogja. Ini lebih besar. Tati. Makasih. Iya, sama. Dadah. Sana. Mana dadah tuh? Oh, makasih ya Om skateboardnya gitu. Om. Tati. Skateboardnya. Skateboardnya. Berapa? Bubur keju. Enak. Ini titipan dari teman-teman juga buat Enak apa, Nak? makasih. Makasih. Ya, minta maaf dulu ya Uma. Iya. Sampai apa kita sih cuman sekedar pengen ngasih inspirasi ke teman-teman gitu kalau ternyata tuh masih ada Dan banyak. dan banyak mungkin bedanya adalah Atta dan Uma ini maksudnya orang yang masih selagi masih bisa nggak mau yang gimana gitu kayak sini juga kan Uma juga nggak minta, kita juga awalnya kan ngobrol biasa gitu, tapi alhamdulillah banyak yang bantu dan banyak yang sayang sama Atta jadi bisa kesini akhirnya gitu. Jadi minta maaf kalau diliput juga mau ngobrol-ngobrol aja sih sebenarnya buat tanya-tanya gimana sih maksudnya dari awal bisa dapet si Atta, terus gimana reaksi. Iya. Dan ini yang coklat. Oh, yang coklat. Terus gimana waktu dokter kasih tahu waktu Atta di dalam kandungan sudah seperti itu gitu. Apakah memang pada saat itu Uma baru tahu kondisinya atau memang sudah tahu dari waktu beberapa bulan kan? Aku pengen dengar cerita di situ. Kita nih bareng-bareng pengen Iya. gitu. Jadi awal aku hamil tuh kan di Jonggol, masih di kontrak di sana. Jadi di sana tuh biasanya cuma ke bidan doang. Nah di bidan itu cuma USG biasa, USG 2 dimensi. Oh, jadi itu di. Nah, jadi awalnya di situ kita ngira emang pengennya normal kan, karena dari jarak kakaknya ke Atta kan udah 6 tahunan gitu kan. Ke rumah sakit minta rujukan buat BPJS buat ngurus Atta di rumah sakit. Nah dari situ ketahuan sama dokter di rumah sakitnya, Ibu selama ini di mana berobatnya gitu. Iya. Saya di bidan doang, Dok. Ini ada keturunan bogel nggak? Maaf, digituin sama dokternya. Mungkin yang dilihat panjang kaki kanannya. Iya. Nah, aku langsung bilang nggak ada, Dok. Soalnya suami saya juga nggak ada keturunan keturunan gitu apapun. kan. Ya udah, ini saya resepin nih vitamin tulang, Vitamin gitu tulang, kan, biasa. buat kalsiumnya. Tapi saya minta mohon banget Ibu nih segera buat feto maternal, USG feto maternal yang lebih lengkap. Iya. Tuh. Saya nanya kenapa, Dok? Karena kalau dilihat dari ukuran kepala, perut sama, cuman ukuran panjang kaki beda. Itu belum ketahuan tangan berarti? Belum ketahuan tangan, hanya ketahuan yang kaki kanannya aja katanya pendek gitu kan. Iya sayang, pikiran kita kan, aduh jangan-jangan anak kita kan kita udah searching, oh jangan-jangan anak kita kayak yang ucok baba gitu Iya, kan, iya. gitu pokoknya kan kayak pikiran gitu, gitu kan. Kita disuruh balik lagi 2 minggu, cuman karena perasaan aku udah nggak nggak enak, enak akhirnya, kan, iya. aduh Ngerti kenapa banget nih, namanya. gitu kan. Akhirnya searching terus nanya temen juga yang beda, ke ini aja RSCM berbayar aja dulu, kalau BPJS pasti ribet ngurusnya gitu kan. Iya. Akhirnya tuh
RSCM. Saya langsung kasih tahu ya keadaan anak ibu kayak gimana. Kaki kanannya yang saya lihat ini pendek, beda sama kaki kiri. Tangan kanan maaf nggak ada, digituin. Nah, saya nggak tahu nih tangan kirinya ada apa enggak karena ketutupan. Dia bilang gitu kan, posisinya lagi enggak. lagi Ya, tidak mau enggak. kelihatan tangannya. Ya kan. Kalau memang tangan kedua-duanya nggak ada, itu ibu harus segera ke bagian ke dokter kandungannya. Segera apa yang harus ditindak gitu. Jadi pas ketahuan gitu ya kita benar-benar ngeblank Kak, pas Iya, sudah shock nyampe. lah pasti. Iya. Iya. Aku keluar dari tempat USG juga nangis kan, suami nanya aku pun nggak bisa jawab karena kan Bingung, iya. mau ngomong apa karena baru kali ini ngalamin kayak gini gitu. Kira pas sejam aku cuman bisa diem aja tuh, suami urus administrasi baru bilang, Mas keadaan anak kita kayak gini gitu, nggak sama kayak Cila gitu kan. Suami juga mikir kenapa, ada apa gitu kan. Mungkin kan karena aku kan dulu single parent, maksudnya sama yang suami sekarang ini yang kedua nih Om. Jadi kita mikir apa karena gen kita, kromosom kita nggak sama gitu kan, bentrok apa gitu kan, apa kita masih ada saudara kan, itu masih belum tahu. Makanya selama di rumah tuh kita mikir, tapi emang kagak ada apa-apa gitu. Jadi pas udah ketahuan atanya beda, dokter nggak nyaranin buat diangkat. Yang di RSCM nggak diangkat. Oh iya. Yang di Hermina ditanya, ibu mau diangkat apa enggak? Yang di Hermina yang Nah, ditawarin. diangkat apa enggak? Saya bilang saya nggak mau diangkat karena sudah memiliki nyawa gitu kan. Karena sudahlah, Allah udah takdirin ya kan, Allah udah kasih juga. Ya lebih baik kita tahanin aja dulu ya kan, namanya mungkin aku berpikir masih enggak, itu mungkin dokter. Jadi dokter cuman dokter mungkin Allah masih punya kehendak lain, mikirnya gitu kan. Jadi abis dari rumah sakit Hermina ke RSCM saya balik lagi ke rumah sakit yang lain dok. Wah, ya, karena buat perbandingan lah ya. Iya. Betul. Ternyata dari rumah sakit di Hermina ngomong segini, RSCM kesini, terus saya ke rumah sakit UKI. Oh iya. Rumah sakit UKI nyari lagi situ. Terus dari sini ke UKI ke rumah sakit Polri. Jadi ada 5. Ada 5 rumah sakit. Dari situ jadi pas udah kelima rumah sakit, pas di sini akhirnya ke RSUD Cibinong terakhir. Di situ ketahuan ibu memang anak ibu seperti ini. Jadi ya udahlah. Dari situ memang akunya mulai belum nerima lah Om. Maksudnya masih perang batin, nah ya kan. Pasti. Nah selama itu abis itu dari Hermina dirujuknya ke Bekasi, karena dari rumah sakit Hermina Cilengsi nggak bisa langsung ke RSCM, jadi sistemnya harus ke Bekasi dulu. Padahal berbayar kan? BPJS. Kalau itu yang udah BPJS. Kalau yang ke rumah sakit lain-lain itu pakai tunai gitu kan, karena kita mau nggak mungkin kan BPJS disebar-sebar, nggak bisa juga. Akhirnya pas kita udah yakin, udah deh kita gimana anak kita biar juga dapat nutrisinya yang baik gitu kan. Jadi dari Hermina Cilengsi dirujuk ke Bekasi, jadi lahiran Ata di Bekasi. Jadi di sana sampai anaknya lahir, Atanya lahir, baru dirujuk ke RSCM. Pas Atanya udah lahir baru dirujuk ke RSCM, ke bagian anak, poli anak. Nah dari poli anak di sana baru diarahin ke ortopedi anak. Nah dari poli anak itu bener-bener jadi sehari itu bisa ke 3 kali poli. Pas Ata masih, aku balik ke RSCM tuh 1 bulan setelah Ata lahir, jadi nggak berani langsung kan, namanya baru kan. Jadi pas udah 1 bulan udah bener-bener kuat lah, baru dibawa ke RSCM. Di sana mulai aku kenal sosmed kan, mulai ngangkat-ngangkat Ata. Nah kan kondisi juga kan nggak memungkinkan kan, jadi karena bolak-balik jonggol RSCM gimana nih, akhirnya kita ngekos di sana. Di Jakarta. Pas di Jakarta seminggu 1 hari tuh bisa 4 kali poli. Jadi pagi sampai sore sampai tutupnya poli itu kita terakhir tunggu. Nah itu perjuangan Ata. Nah selama setahun di RSCM, terakhir saya kenapa saya nggak ke RSCM lagi karena
awalnya dokter bilang udah Ata tuh terima aja padanya, pasti bakal tiduran aja gitu, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dari sana kitanya ngerasa kok dokter kayak ini gini malah gitu, malah matahin malah semangat. matahin semangat kita kan pengennya anak kita Iya. bisa survive gitu kan, Iya, bisa betul. mandiri gitu kan. Jadi pas Ate ini nggak pernah ketemu, kalau di BPJS tuh nggak pernah ketemu dokter pusatnya langsung, jadi cuma dokter magang gitu. Oh gitu. Kalau di RSCM, jadi selama kalau dokter magangnya ganti, nanti Ata buka baju lagi, dipoto-foto lagi, Iya, ditanyain lagi dari awal gitu. Akhirnya kita nekat. Bukan dokter yang memang Bukan. concern Iya. buat nanganin Ata terus gitu Nah, ya. jadi beda-beda. 3 hari dokter ini, nanti disuruh balik lagi kan, 3 hari nanti balik lagi ya Bu. Jadi- Nanti beda lagi, nanti kita cerita lagi dari awal. Nih kayak gini dipoto Bu, izin Tapi foto lagi ya. emang kan biasanya kan ada dokumen rumah sakit. Iya, ya? makanya saya Harusnya bingung. dia bisa baca Iya, ya. dari- Maksudnya Saya udah Iya. sampai Iya. saya Iya. sampai saya ke-4 kali tuh, Dok emang nggak ada ya Dok. Maksudnya hasilnya dari kemarin Iya, saya betul. dijawab, saya ditanya-tanya terus loh, anak saya difotoin terus, bilang gitu. Langsung diam. Nah pas dari situ saya langsung, Mas gimana ya, kita nggak pernah nih ketemu dokternya gitu kan. Pas Ata udah 4 bulanan deh di situ, ke RSCM Kencana aja yuk, berbayar gitu, nggak apa-apa deh, habis-habisan duit, yang penting Ata ketahuan dulu nih mesti tindakan apa, harus apa. Kalau cuma ditanya balik lagi kan capek juga gitu kan. Akhirnya kita ke RSCM Kencana, ketemu sama dokter Aryadinya, sama dokter profesornya itu. Langsung aku bilang itu yang, oh Mbak ini Ata ini harus pakai alat Yang harness gitu, kayak harness dulu. Heeh. Kalau dari bahasa kedokterannya kan celana khusus gitulah. Jadi Mbak hubungin ini ya, bilang aja suruh dokter Aryadi bikin celana harness gitu kan, buat masukin DDH-nya ya kan, panggulnya. Kita bikin selama 3 bulan, pokoknya sampai 6 bulan. Jadi 3 bulan itu nanti USG panggul, setelah pakai itu ada perubahan apa enggak. Nah kalau nggak ada, pakai lagi 3 bulan. Nah setelah 3 bulan itu, setelah 6 bulan itu ketahuan USG panggul tuh nggak ada perubahan sama sekali, panggulnya tetap nggak masuk. Nah jadi dokter nyaranin suruh DDH, open reduction DDH, jadi suruh bongkar panggulnya. Nah kita ngomong sama dokternya, apa sayang? Kita ngomong sama dokternya, Pak sebenarnya saya kesini tuh karena saya bukan orang mampu, bukan orang mampu buat bayar. Operasinya kan saya nanya, operasi biaya berapa Dok? Sekitar 100 lebih, kalau misalnya nggak ada kesusahan 150 lah gitu kan, biaya Itu kamar. tadi pas di usia 4 bulan itu ya? Pas udah mau 1 tahun kan, jaraknya 6 bulan nih. Oh jadi kan dari dia pakai ini kan 3 bulan udah ada 3 perubahan, bulan, ada 3 bulan perubahan. udah treatmentnya itu udah tadi ya? 6 bulan nih. Selama berjalan itu. Pas udah 6 bulan ternyata nggak ada perubahan. Jadi kata dokternya itu mesti open reduction DDH, mesti operasi panggul. Kan kita karena memang berbayar ke RSCM Kencana. Tapi saat disuruh operasi kita juga mikir, operasi aja 150 kan kita nggak sanggup. Saya langsung ngomong ke dokternya. Apa sayang? Apa tuh? Iya. Saya bilang sama dokternya, Dok saya kenapa ke Kencana tuh karena nggak pernah ketemu dokter di RSCM pusat yang pakai BPJS. Oh ibu dari pusat. Iya Dok. Kenapa nggak bilang? Kenapa nggak di sana? Nggak pernah ketemu Dok. Jadi nggak pernah ngobrol langsung gitu kan. Saya kalau suruh operasi bisa nggak Dok mintanya pakai BPJS? Nggak apa-apa deh, ngulang dari awal prosedurnya lagi, digituin kan. Oh ya udah, saya kasih catatan aja, nanti kamu balik lagi ke pusat urus lagi buat buat minta operasi gitu, minta kesediaan tangga segala macem. Nah bulan depannya kita udah ngurus dari awal lagi kan. Setelah ngurus dari awal, kita ketemu dokternya. Oh oke, udah di ACC nih sama dokter Aryadi suruh operasi. Tapi Bu kalau BPJS ini memang rumit ya Bu, jadi nanti Ata mesti dipoto dulu seluruh badannya gini ya kan. Kita ikutin alurnya, alurnya segala macem. Nah saat udah semua lengkap Bu, kan ini mesti nunggu ya Bu jadwal dokternya, jadwal operasinya, nanti dihubungin lagi ya. Kita tunggu sebulan, 2 bulan ditelepon nih sama dokternya yang dulu megang Ata lagi. Bu
boleh ke rumah sakit nggak? Saya mau ada omongan penting gitu kan. Saya pikir wah udah seneng nih, udah dapat jadwal nih, ya kan? Kira gitu Ya kan, dapat jadwal nih, sudah seneng, ya kan? Pas datang ternyata dokter malah bilang, Bu, setelah kita rembukan, setelah sama dokter Aryadi pun kita berbincang dari dokter anestesis semuanya, katanya pokoknya berbincang lah dengan dokter-dokter lain. Atau ini percuma, kalau dioperasi pun percuma, nggak bakal ada perubahan. Tetep aja Bu, nggak bakal bisa duduk, nggak bakal bisa apa, hanya tiduran aja udah, digituin. Pas saya denger itu dong kaget dong. Awalnya nih Kencana bisa loh, bilang gitu kan. Kenapa disuruh open reduction DDH tuh kenapa? Harus karena buat proses dia nanti berdiri duduknya, digituin kan. Pas tahu bilang percuma, kita kan kesal jadinya. Loh kok kayak dimainin, waktu kita dimainin, tenaga kita dimainin. Gitu ya. Atau matahari api Thomas. Iya nanti. Terus akhirnya aku langsung nggak ngambil berkas, nggak ngapa, saya tuh udah deh Dok, kalau memang saya nggak bisa pakai BPJS untuk operasi Ata di sini, bilang aja harus tunai. Tapi nggak perlu bilang percuma untuk anak saya, gitu kan. Saya namanya orang tua pasti pengennya yang terbaik buat anak, bilang gitu kan. Kalau emang akhirnya dibilang percuma gitu kan, saya nggak, berkas pun nggak saya bawa. Biasanya kan saya minta surat kontrol lagi, minta ini nggak, saya langsung pulang aja udah. Situ aku bilang udahlah, nggak usah ke RSCM lagi, bilang ke suami gitu, udahlah biarin aja gitu kan. Kita terapin aja, atau aku bisa juga belajarin duduk gitu kan. Akhirnya setahun sebulan semenjak nggak ke RSCM kan di rumah terus, aku latih duduk, aku bisa duduk alhamdulillah. Nah, kenapa kita balik lagi ke rumah sakit tuh? Karena jempolnya Ata. Awalnya kan jempolnya Ata bercabang, Kak. Oh, jadi nempel. Nah, itu ada bekas jahitan ya kalau dilihat. Itu harus dioperasi. Nah, itu pas 2000 berapa itu? 2020 atau 2009, aku lupa deh, 2020 deh. 2020 kalau Nah, nggak salah, yang dia 2020. masuk rumah sakit. Nah, selama setahun itu di rumah aja terus belajar guling-guling, belajar semenjak agak ke RSCM kan. Jadi di rumah aja. Nah, 2020 mulai terapi di tempat terapi Amet. Nah, dari situ juga sama dokter dikasih taunya sama dokter ininya, sama dokter terapinya. Kan Ata belajar ngegenggam. Nah, jempol yang ininya ngeganggu. Oh, dia di sisi sininya. Iya, di dalam sini, bukan di luar sini kalau mungkin. Iya. Tapi di dalam sini. Nah, yang aku bilang itu kan jempolnya begitu tuh kan. Jadi kata dokter terapinya ngeganggu nih, Bu. Soalnya Ata megang tuh jempolnya ini ngeganjel. Oh, kamu ke rumah sakit lagi deh. Minta gimana nih? Harus operasi apa enggak supaya gitu. Ini bisa ngegenggam gitu kan. Akhirnya aku kan udah pindah ke sini. Dari sini diarahin ke Husada. Nah, dari Husada bilang ke ortopedi sentra aja. Akhirnya dari Husada ke sentra ngokein bisa. Gitu. Setelah semua di scan segala macem, ternyata ininya memang belum beres nih, kata dokter sentranya. Nah, dokter sentranya bilang gini, kenapa nggak dilanjutin di RSCM? Saya nggak mau Dok di RSCM. Lalu dokter yang menyarankan di sentra ke Fatmawati aja Mbak. Gituin. Nah, rekomendasinya ke sana. Nah, Fatmawati sama dokter Faisal, dia bener-bener orangnya mau. Yang kayak gini tuh emang bener-bener sama dia dispesialin, digituin kan. Nggak bakal dibilang percuma, digituin sama dokter yang di sentranya. Nah, pokoknya setelah beres operasi ini ke Fatmawati ya, digituin. Akhirnya beres jempolnya dibuang ke Fatmawati, yaitu berjalan sambil bilang akhirnya kan mau operasi, ternyata kan COVID COVID dan jadi PPKM, jadi sekarang belum lagi balik lagi. Belum. Tapi kemarin sudah ada jadwal operasi, harusnya Juli. Oh, jadi memang rencananya rekomendasinya ini untuk operasi di panggul. Fatmawati Tetap harus diharuskan. Karena kan kalau kemarin kan kita udah buat kafo alat bantu buat dia Jalan yang itu diri, yang buat berdirinya itu kan. Jadi kan kalau kata dokter terapi tuh Ata nih beda tahap. Kalau anak kan dari
dari tengkurap ngerondang Iya, kiri iya. jalan. Kalau Atta kan nggak pakai ngerondang, tapi gimana caranya dia bisa belajar diri gitu. Nah, diri dulu baru nanti bisa selangkah dua langkah. Dirinya ini dulu yang kita utamain gitu kan. Ternyata oh yaudah kamu bikin alat katanya gitu kan. Alat ini terus dari terapis ke dokter Faisal. Nah, dokter di Fatmawati kata dokter Fatmawati, yaudah oke nih, boleh juga nih kalau Atta memang mau sebelum disuruh operasi ya. Kalau ini bisa kan artinya nggak perlu harus nggak operasi. Jadi dokter Faisal tuh nyaraninnya kita pakai alat dulu. Atta nggak perlu masih operasi. alternatif dulu Nah, ya. artinya sebelum Plan operasi A-nya dulu ya. Nah ya, jadi pas Atta dibilang boleh nih pakai kafo, ACC kafo sama alat yang lain. Nah udah dibuat nih kafonya, udah berjalan 2 bulan nih pakai alat terapi, alat kafo plus terapi. Ternyata Atta ngeluh sakit karena udah bisa ngomong kan pas jadi sambil nangis sambil sakit gitu pas terapi. Pas kita cek lagi kan ke Fatmawati lagi, dok gimana nih Atta ngeluh sakit gitu kan. Pas dipakein kafo, dokter baru ngehnya pas setelah dipakein kafo tulangnya ini bunyi kletek gitu tuh. Kletek kan dipakein kafo. Wah ini mah nggak bisa bu pakai kafo. Jadi disuruh scan ini panggul. Nah, scan panggul lagi. Ternyata ya bu ini Atta kalau kita kan kaki bisa lurus nih katanya kan posisinya nih, kalau dia begini terus. Jadi kayak O ya. Iya kayak O, tapi emang dia bisanya karena begini itu mulu ya, kan. Nggak bisa begini karena dipanggul masalah panggulnya itu. Jadi dari situ langsung dibilang ini kayaknya kita mesti benerin dulu nih pusat ininya ya kan, pusat di panggulnya, baru dia bisa pakai kafo gitu kan. Dari kafo bisa lagi buat terapi digituin kan. Oh iya dok gitu. Cuman kalau terapi terusin aja bu gitu kan, selama jadwalnya nih belum masih ada masih kalau gini kan biasanya tetap terapinya Terapinya itu tetap berbayar masih. Berbayar. Kalau Karena terapi pasti kan di luar bayar. ya. Ini kan Karena terapinya bukan rumah sakit ya, kan, tapi di terapi khusus. karena kan. dulu sempet kita pakai BPJS terapinya di Hermina Bekasi dapetnya tuh. Karena diarahin ke sana yang khusus buat kayak Atta. Nah, di sana dapetnya itu cuman sebulan itu 2 kali. Dan menurut aku nggak efisien, maksudnya nggak inilah perkembangannya juga pasti bakalan lambat. Jadi kesana pun jauh aku ya kan. Kalau cuman dapatnya sejam doang, enggak sejam deh, 40 menit doang. Kalau di rumah sakit tuh 40 menit cuman dapatnya capeknya doang, katanya kasihan. Kalau di sini kan di Cibinong kan deket, maksudnya dari sini ke Cibinong gitu. Terus lebih waktunya bisa sejam 2 jam gitu, tergantung dari kita ada kitanya nanaknya gimana. juga gitu kan. Jadi pas dokter nyaranin terapi ya kita terus saya terapi gitu. Nah pas dokter ngelihat kafonya juga nggak bisa dipakai, pas ngelihat kakinya ternyata ininya bunyi, ya udah mau dioperasi. Cuman karena kesini-sininya covidnya makin parah, undur terus. Terhalang juga ya buat dia prosesnya. Kupingnya gatel dari tadi deh. Mohon maaf Iya. Mbak, kalau sehariannya dari Mbak sendiri itu karena sempat Mbak Putri itu sempat ngasih tahu bahwa Mbak juga usaha jualan online Terus sempat ojek online juga seperti itu. Jadi dulu sempet jualan juga, sebelum jualan tuh sempat ngojek. Nah ngojek kan karena sering ninggalin Atta nggak enak, jadi jualan kan. Akhirnya dari awalnya cuman lagi ngudu, terus ada followernya Atta bilang, kamu mau jualan nggak usah pakai modal nih, barang-barang aku aja jualin. Oh ya udah, alhamdulillah banget. Jadi awalnya cuman 1 produk doang, jadi ada yang nambah lagi. Tapi sampai sekarang masih. Alhamdulillah. Berkah banget. Nah kalau ini pastilah ya, saya pun juga sebenarnya saya kalau berkaitan dengan anak kecil itu agak sensitif ya. Jadi
Kalau dari harapannya Mbak nih, Dari harapan Uma lah. dari sebagai harapan Uma sebagai orang tua, Atta dengan apa? kondisi spesial ini. Ya, kalau kita melihatnya sih Spesial lah ya. pasti ada sesuatu Iya sayang nanti. yang sangat membanggakan lah nantinya insya Allah. Amin. Amin. Nah itu apa harapan terbesar dari Umanya Atta sendiri ini? Harapan aku ya yang kita aja punya anak normal aja masih mikir ntar gede jadi apa nih ya kan. Ya, betul. Ngebayangin bisa enggak dia nanti SMA, bisa enggak nguliahinnya, bisa enggak dia dapat kerjanya, mikirnya kan gitu. Kalau yang kayak kondisi atau kan kita mikirnya yang normal aja kita masih takut, apalagi yang maksudnya spesial gitu Om. Maksudnya kondisi Ata kan terbatas. Ini aja mikirin nanti dia ketemu temen-temennya aja di depan, di namanya anak kampung, Iya. ih tangannya kok nggak ada, ih Iya, kok tangannya kok jarinya kayak ceker ayam gitu kan. Kita kan kitanya sih biasa aja Iya. gitu maksudnya. Iya. Cuman Tapi kan takutnya mempengaruhi mental. nah juga. maksudnya gitu kayak gitu yang sekarang aku pengen aja atau bisa mandiri dulu Om. Satunya itu bisa mandiri dulu, kayak lepas baju pun harus bisa mandiri karena kita kan di dunia ini nggak Nggak selamanya selamanya, betul. dampingin Ata ya kan. Ada batas waktunya di dunia ini maksudnya. Jadi pengennya Ata bisa mandiri dulu. Setelah mandiri ya semoga Allah mudahin aja lah jalannya Ata. Ata mau jadi apa kita arahin gitu. Dia pengen jadi ustadz atau apa ya insya Allah kita arahin gitu. Ya itu Om, masih kepikiran Ata kayak gimana ke depannya karena kan kondisinya gitu Om, yang semua keterbatas kayak jalan aja kan Sulit susah. lah ya. Tapi maksudnya dari Atanya juga semangat, untungnya dia mau coba. Alhamdulillahnya semangat. Dan tetap ceria ya. Jadi Happy banget dari tadi ya. Kalau dari ayahnya sendiri kerja Kesehariannya masih apa? kerja juga. ayah kerja, cuman nih kerjanya karena masih COVID 2 tahun ini ya kalau ada kerjaan aja Om, kalau dipanggil Oh, ada. jadi kayak part time gitu freelance. ya. Jadi malah kayak part time. Freelance gitu ya. Terus Uma mau tanya, kalau dari kan nih Ata nih udah bisa ngomong ya, kan aku juga punya anak, kita nih punya nih berdua seumuran gitu. Nah otomatis di usianya Ata nih lagi banyak-banyaknya tanya gitu. Iya. Maksudnya apa aja dia pengen tahu. Pernah nggak sih dia tanya, Uma kenapa kok aku beda sih? Enggak sih, jadinya?" kadang dia Atau- nyeletuk Uma tangan atas satu gitu. Oh, jadi bukan tanya tapi Enggak, dia lebih, Uma lebih menyadari ngomong, kalau memang cuma sekarang aku beda gitu. Oh, Kayak aku jari tuh aja, beda gitu. ih Uma tangan atas 3 ya gitu. Jadi dek langsung iya nak. Jadi aku pun masih ngejelasinnya masih penuh dengan air mata iya. lah ibaratnya kan. Iya tangan atas cuma 3 nggak apa-apa ya, jarinya cuma 3 maksudnya. Gak apa-apa ya, nanti kan bisa nulis juga gitu. Terus kalau tangan atas 1 ada kok tangan kanan atau Uma, kalau akunya udah berdarah ya nih sambil goyang-goyangin bahunya gitu. Jadi kitanya yang malah dikuatin sama Iya. dia ya. sedihnya itu Jadi ya kadang kita juga malah malu ya kalau misalnya malah nangis depan dia, kalau dianya malah ceria seperti ini. Tapi sejauh ini terapi masih jalan, Uma. terapi ya itu stop dulu sama pas Januari itu kan. Januari itu. Karena tersedak sama biaya kan. Tapi oh iya oke. Kalau untuk yang di apa masalah itu, tapi kalau dalam waktu dekat ini iya. sudah ada rencana belum mau ngebawa Atta lagi Balik terapi? lagi kalau misalnya memang udah kondisinya kondusif ini kan lah sudah mulai udah alhamdulillah ditanyain nih. juga sih sama terapinya, Kata kapan mau terapi lagi gitu. Mungkin iya nanti tante ntar aku kesana gitu. Ya, kemarin ya itulah kita tuh Sama apa namanya alat ya kan kemarin juga kan kita sempat nanya-nanya penasaran nih. Sekarang Ata tuh yang lagi dibutuhin apa sih kan kata Uma. Sekarang Ata tuh lagi bikin alat gitu, alat buat dia belajar berdiri dulu, setelah itu alat bantu buat dia roda Kalau, semacam dia berjalan itu ya. Jadi Itu kalau- buatnya memang khusus bikin Nah, sendiri. makanya kalau custom itu kan memang permintaan sesuai sama kondisinya Karena si stok anak. ada juga yang jual, Nah, tapi kan kalau- dia beda, beda. mungkin beda size atau beda apa gitu. Kalau standingnya itu memang buat dia bisa
diri dan netekin Netekin si tulang panggul tulangnya. ininya. Kalau walkernya itu buat nanti dia melatih dia bisa ngelangkah lah ya. melangkah. dikit-dikit. Jadi kalau yang pembuatnya juga bilang, Mbak, kalau buat Ata nih udah dikhususin, kalau misalnya dia bertambah tinggi nanti Bisa. alatnya ditambahin aja. Oh, jadi adjustable nggak lah, perlu bisa. ada Iya, bisa nggak perlu ada biaya apa-apa lagi. Alhamdulillahnya kayak kakinya juga gitu Om. Pas buat Jadi, kafonya tuh ada aja jalannya. ada aja jalannya. Pas buat kafo kan habis 15 juta. Nah dibilang gini, Mbak, 15 juta ini buat dia seumur hidup, dia bilang gitu. Aku sampai nangis dong. Namanya anak bertambah tumbuh kan, Iya. pastilah alatnya makin Nggak itu banyak. aja pasti akan Iya. akan nambah besar. Nambah lagi kan. Cuman Iya. dari yang pembuat alat kafonya itu bilang, Mbak, 15 juta ini seumur hidup ya, Mbak gak usah nambahin apa-apa lagi. Kalau Ata nanti gede, Mbak bilangin aja. Kalau Mbak misalnya, kita kan nggak tahu usia di mana ya, saya juga bilang sama anak buah saya, sama istri saya, untuk Ata nih dikhususin gitu. Alhamdulillahnya gitu Om. Ya, alhamdulillah ya. Tadi kita kemarin tuh memang sempat jadi tergerak lah kita sama teman-teman, dah Yuk yuk kita gitu. coba yuk gitu kan. Siapa tahu membantu lah kemarin. Makanya baru hari ini kita sempat kesini Itu dan kan ngobrol sama Uma dari iya, dari seminggu lalu ngobrol. karena dari kemarin juga memang banyak hal juga yang kita harus sesuaikan Siapkan, lagi iya. kan, kita persiapkan. Nah, cuma di satu sisi kita kelamaan juga nanti Kasihan Atanya juga. kasihan Atta dan Harus kasihan sempurna. amanah juga dari Iya, dari teman-teman orang-orang, gitu iya, kan, kan yang sudah ibaratnya itu support kan amanah. gitu. Makanya Dan banyak akhirnya yang titip salam juga. Iya, bilang dong. iya, Bilang apa, Nak? semuanya pada titip salam. Apa tadi? Atta mau gedenya nanti mau jadi apa? Jadi apa, Nak? Tati mas. Apa? Mas. Mas apa? Mas Iya, apa? Mas. Iya, pasti Mas. Mas siapa? Mas. Masih ada. Mas Atta, iya. Iya benar, Mas Atta. Emang mau jadi apa lagi? Mas ada. Iya Mas Atta. Mau jadi apa? Atau mau jadi apa coba? Mau jadi guru? Jadi apa, Nak? Tati polisi. Oh, polisi. Jadi polisi. Amin. Iya. Pinter Iya, ya. Nak. Ya itu tak apa, kita juga udah terima kasih banget nih sebenarnya. Dibolehin mampir, dibolehin ngelihat Atta. Iya, bilang sama-sama Om, Tante. Atta harus seneng terus ya. Tante. Iya, Atta harus happy terus ya. Ya. Harus bahagiain Uma ya. Amin. Harus pinter ngaji. Iya. Nah, itu udah ngaji ya. Tapi kemarin Gimana ngaji. Alif? Batata tim a o ta ta lo sa ting ting tong to aing kako talamin wa anta talis anta ya. Pinter ya? Ya, Kalau berhitung gimana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Habis itu? 11. 12, 13, 14, 15. Kok 17? Malu dia. Kalau ABCD gimana ABCD? A, B, C, D, E, F, G, H, I, C, A, F, G, H, B, U, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Yeay. Itu aku mau tanya masalah, kan Dit kan makan sampai sekarang masih bubur. Iya. Tapi kalau kata dokter bisa tumbuh gigi gerahamnya atau Bisa, mungkin Ata ini karena gigi gerahamnya belum numbuh, jadi dia jadi belum males. bisa Oh, punya. Jadi Tapi kalau PR-nya untuk masih tekstur gigi dari itu semua aman kan? aman Maksudnya sih, nggak cuman apa-apa emang kan? nggak apa-apa. tapi sudah dicoba untuk yang makanan yang bertekstur sudah Nggak bisa. mulai. Nggak Apa bisa. memang nggak bisa? Dilepeh, benar? Dilepeh. dibuang. Kalau Sama makan biskuit kayak juga keselak cuma gitu, jilat-jilat doang. aja. Jadi PR-nya masih masih ngunyahnya belum. Iya, iya. Mm-mm. Ya, itu mungkin. Tapi alhamdulillah makan sih bubur masih masuk gitu.
Kalau takutnya kan dia makan pun nggak mau kan awalnya kan. Hai, Ata. Ya begitulah mungkin apa Dalam masuk kolam. ada poin-poin mungkin yang bisa Ayo, Iya sebentar. menjadi pelajaran juga gitu kan, yang dimana tuh sebuah titipan itu tuh nggak bisa ayo. Seenaknya kita. seenaknya, Iya. apalagi Amanah apa, lah, ini kan amanah ya, Iya. jatuhnya kan amanah. Tetap harus dibesarkan mau seperti Nah, itu apa. salah satu apa ya yang menjadi terenyuh itu ya, umahnya Atta tuh tetap dengan giginya mempertahankan. Iya. Tetap berusaha untuk bikin Atta bisa duduk, padahal dari rumah sakit pun, dari satu rumah sakit lah ya, dari satu rumah sakit tuh sempat mutusin apa ya, semangatnya untuk katanya Atta akan cuman bisa tiduran aja, ternyata sekarang bisa duduk, Bisa nyesot. bisa jalan kemana-mana ya. Selalu berpikiran positif lah Iya, dengan artinya kehendak Allah ya. ini sekarang Uma lagi hamil ya? Iya. Ini berapa bulan? Udah 4 bulan. 4 bulan. Nggak direncanain emang. Efek PPKM deh di rumah aja lah. Mas Atta mau punya adik, Iya. cewek cowok? Cewek. Cewek, tadi cowok. Mau cewek apa cowok? Cowok. Cowok aja. Mau diajak apa bang? Adiknya? Main. Main. Pinter banget. Atau tuala Noela. Iya. Dengar suara Noel. Noela tadi. Yang tadi. Apa? Itu Baiko. Ini nanti Sama. Diam dulu sini belum. Bagus ya. Apa ntar dulu saya? Sekalian mau nyampein dari Itu tuh ada apa tuh? teman-teman. Nggak ada amplopnya. Oke, apa deh? Apa? Ini aja ya. Apa sayang? Jatuh. Jatuh. Ayo. Itu tuh. Itu dulu. Ini sama ini kan tadi di bawah itu. Dipoto dulu nak. Foto Setelah ini duduk aja nggak apa-apa. duduk aja nggak apa-apa. Uma ini Nggak banyak. nggak tapi banyak. Semoga bisa bermanfaat membantu lah pemerintah. buat Atta. Tati. Iya. Nah, Jadi amanah dari teman-teman semua buat adik Atta biar tetap semangat, Amin. tetap ceria. amin. Ini diterima mungkin. Ya. Bilang terima kasih. Sama ini ada pampers, ada susu. Iya. Ya buat Atta ya. Nanti minum ya. Ada susu, ada Ada pampasnya, pampers juga, ya. ada tisu basah, bilang ada apa? titipan juga dari teman Jogja. Iya. Ada skateboard juga. Ada di depan. skateboard. Yang tadi sudah dimainin sama-sama sayang. Kita suka nggak? Suka. Bilang apa ke Bilang sini? apa? Bilang dulu. Makasih Om Tante. Gimana? Tati Om Tata. Sehat terus ya. Ya saya terus. Sehat ya. terus. Ayo, pinter. Apa ya? Susu. Ada Ada susu. susu tuh. Ada susu tuh, ada susu. Susu sama gini. Susu Ada Atta. Saya mepempe. Iya, Pampers siapa emang? Pempe aku. pampers Am. Yang Nih Om, terima kasih semuanya ya Kak. Iya. Semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Amin, amin, Diberikan rezeki, kesehatan yang lancar. Amin. Terima kasih udah mau bantu anak saya Atta. Amin. Ya, semoga tetap semangat. Amin. Itu aja. Tetap semangat. Kita mau terapi lagi tak? Mau terapi Iya. lagi nggak? Mau ketemu lagi sama Oma? Iya. Mau belajar naik apa lagi? naik, Turun terus? naik dulu. Terus? Terus Apa? Kalau di tempat terapi ngapain aja? main. Main apa? Main. Nah, ada jualan Noela. Dia tuh seneng banget sama sepupunya. Dia cuma mainnya Iya. sini-sini aja ya. Tapi nggak apa-apa sih, malah bagus. Jadi sepupunya juga udah tahu kondisinya, jadi kan malah ini ya, ngomong. Iya. Atau kalau keluar main keluar ditanyain mulu yuk. Yuk. Iya, di rumah aja. Di Aku rumah ala aja dulu. topi. Sopi. Di rumah aja dulu. Tapi kayaknya anaknya juga cuek kok. Apiku. Babe Uma.
Udah. Main, udah boleh kita mampir. Oke, teman-teman, ada beberapa pesan moral lah sebenarnya yang bisa kita angkat dari pertemuan dengan Dede Atta. Jadi yang pertama itu ya bahwa sesuatu hal itu terkadang tidak bisa dilangkahi, maksudnya tidak bisa melebihi dari kekuasaan Allah gitu loh. Yang pertama, jadi poin yang di sini ini umahnya Atta itu tetap yakin setiap ada kekuasaan dari Allah itu pasti akan baik gitu loh. Jadi yang kedua mungkin masukan untuk dari pihak-pihak rumah sakit, mungkin pihak-pihak rumah sakit itu harus memperlakukan semuanya itu dengan sama, dengan adil lah seperti itu. Mau BPJS atau Iya, mau karena tidak semua orang itu mampu, dan tapi setiap manusia itu mempunyai hak yang sama seperti itu. Poin yang selanjutnya itu ya mungkin masukkan lagi bahwa secara profesional rumah sakit harus bisa memposisikan orang-orang yang berkualitas. Jadi bukan hanya sekedar yang masih koas atau yang masih training atau seperti apa gitu, karena artinya untuk kasus seperti ini bukan untuk yang main-main gitu ya. ukuran dokter training gitu. Jadi Kalau bisa lebih ke yang profesional, yang spesialisnya dapat seperti yang itu. terbaik, untuk anak-anak spesial seperti Atta juga. Iya, Gitu. mungkin itu yang bisa kita petik di hari ini. Terima kasih juga buat semua teman-teman yang sudah support di giat kita hari ini. Untuk Uma Atta tetap semangat, tetap menjadi superhero-nya Atta. Ya, Atta ya, jaga sehat-sehat selalu. Kandungannya Ya, buat calon babynya harus sehat. adanya Mas Atta ya. Iya, dapat dedek ya, biar bisa main ya. Oke, kita mohon pamit. Terima kasih banyak. Terima kasih. Iya, dadah. Ada. Ya. Pamit ya. Boleh kan besok ya. Janji besok datang ke rumah. Oke. Karsnya. Oke. Bilang apa? Oke. Makasih tante. Terus makasih. Sama Oh, oke. Makasih banyak ya Uma ya. ya. Dadah. Bahagia warna